Nah, oke teman-teman, jadi kali ini kita akan membuat atau mengajarkan tutorial menggunakan software SolidWorks ya. Dan di sini saya sudah menyiapkan beberapa desain gambar, beberapa gambar yaitu ada 5 gambar yang akan kita coba buat di SolidWorks ya. Langsung saja tanpa berlama-lama kita SolidWorks-nya, lalu di sini ada pilihan pilihan di atas ini ada pilihan file, new, save, dan yang lain-lain ya. Di sini kalau kalian ingin membuat file baru, di sini ada shortcutnya yaitu CTRL-M. Nah, di sini jika kalian klik ada pilihan part, assembly, dan drawing. Nah, di sini ada pilihan part yaitu kalian hanya membuat partnya saja, lalu ada assembly. Kalian di sini dapat menggabungkan dua part atau beberapa part menjadi satu ya. Dan drawing ini hanya gambar ya. Nah, kita di sini akan memakai part ini ya. Langsung saja gambar pertama kita, nah di sini ada pilihan plane-nya atau sisinya. Di sini ada sisi depan, sisi atas, sisi kanan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kali ini kita akan menggunakan front plane. Langsung saja kita buat bentuknya seperti yang ada di contoh gambar. Kita buat gambarnya terlebih dahulu tanpa mengikuti ukuran pastinya ya. Nah, kalau sudah kita bisa mengganti ukurannya dengan menggunakan Smart Dimension ini ya. Atau shortcutnya kalian bisa tuh menggunakan klik kanan pada mouse kalian, lalu kalian tahan, nah lalu kalian geser ke atas ini ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu kita atur bagian sini. Ya, kita lupa satu langkah yang sangat fatal yang diperlukan yaitu mengganti ukurannya. Coba kita hapus terlebih dahulu. Menjadi mengubah satuan ukuran. Nah, di sini kita bisa dilihat di sini ada beberapa pilihan satuan ukurannya. Dan di sini kita akan menggunakan mmgs. Lalu langsung saja kita buat ulang tadi ya bentuknya. Oke, kita ubah ukurannya atas sini bagian sisi atas menjadi 30. Bagian atas sudah juga, lalu bagian samping kiri kita ubah menjadi 135. Nah, lalu bagian sini kita ubah menjadi 40. Bagian sini kita ubah menjadi 25. Oh, salah. Di sini kita ubah menjadi 25. Lalu bagian sini kita ubah menjadi 40. Nah, dan bagian sini kita ubah menjadi 55. Nah, sudah gambar pertama sudah selesai. Lalu kita bisa lanjut ke gambar kedua. Kita bisa buat file baru dulu aja. Itu part ya. Part lagi, jangan lupa kita ganti satuannya. Langsung saja kita pilih front plane. Lalu kita buat. Kita akan mulai dengan membuat lingkaran terlebih dahulu. Yaitu dengan di sini terlihat jari-jari 17, berarti kalau kita ingin menentukan diameternya akan kita kalikan 2, berarti 17 kali 2 itu sebesar 32 di 34. Nah, 34.
Lalu kita bisa buat garis acuannya di sini. Kita tarik garis saja. Lalu kita bisa mengganti dengan midpoint line di sini, lalu kita buat seperti ini. Lalu kita ganti ukurannya sepanjang 80. Kalau sudah, kita tinggal buat bagian sininya. Ini miring. Sisi sini sepanjang 10, lalu panjang sisi sini sepanjang 48. Nah, sudah, kita bisa buat garis seperti ini. Kita ikutin saja koreksinya ini ya. Nah, sudah jadi ya. Lalu kita buat sebuah lingkaran di tengah sini ya. Buat lingkaran di sini dengan diameter 13. Lalu kita bisa menghapus beberapa bentuk di sini agar terlihat seperti yang digambar. Kita menggunakan trim entities ya. Kita garisin saja. Nah, seperti ini akan hilang sendiri. Lalu kita akan buat persegian di dalam itu ya. Di sini kita bisa menggunakan midpoint line lagi. Kita buat seperti ini. Lalu ukurannya kita ganti sebesar 18. Lalu kita buat sisi sampingnya. Ketinggiannya itu 24. Nah, lalu kita tinggal ikutin sampingnya saja ya. Nah, nah sudah jadi ya sepertinya gambar yang kedua ini. Langsung saja kita lanjutkan ke gambar yang ketiga. Kita buat file baru lagi. Kita pilih part kembali, lalu kita ganti satuannya mmgs. Kita buat garis terlebih dahulu seperti ini. Sebentar, di sini yang salah. Pilih front plane ya. Nah, di sini ukurannya kita ganti 80. Di sini juga otomatis sudah terganti ya.
Ya, ganti. Lalu bagian bawah ini kita buat sepanjang 165. Lalu kita bisa menggunakan fillet untuk membuat lengkungan seperti yang ada di gambar di pojok kanan kirinya. Kita buat di sini ya. Buat di sini sepanjang jari-jari 10. Kita enter saja, kita centang, lalu bagian kanannya itu dengan jari-jari yaitu 12. Nah, kita centang. Nah, sudah jadi. Di sini jangan lupa kita membuat garis acuannya ya. Nah, kalau sudah kita bisa buat sebuah lingkaran di sini, kita titik pusatkan di bagian sisi kiri sini ya. Lalu tinggal kita ubah ukuran lingkarannya. Ini terlihat jari-jarinya seperti yang digambar itu sebesar 25, berarti diameternya sebesar 50. Lalu kita bisa buat lingkaran dalamnya terlebih dahulu di sini sebesar yang digambar itu sebesar 24, lingkaran luarnya berdiameter 24. Lalu lingkaran dalamnya berdiameter 13. Nah, kalau sudah, kita bisa membuat midpoint line di sebelah sini. Kita buat sebelah sini saja. Dengan ukurannya yaitu sepanjang 25. Lalu kita buat garis ketinggiannya setinggi 20. Ini kita salah langkah, ada langkah step. Kita salah step. Kita coba di sini. Garis terlebih dahulu ke sini. Kita buat garis, kita satukan. Nah, lalu kita ubah ukurannya. Besar 20. Nah, terakhir kita bisa buat lingkaran sebelah sini, kita titikkan, pusatkan seperti itu. Lalu selanjutnya kita bisa menggunakan tools yaitu bernama mirror agar memudahkan kita juga. Di sini kita klik saja, lalu entities to mirror itu berarti bagian bentuk mana yang ingin kita mirror ya. Dan di sini kita ingin memirror bagian lingkaran ini, lalu garis-garis ini ya. Nah, di sini dan mirror about ini bagian mana yang ingin kalian mirroring gitu. Nah, di sini kalian klik garis tengah sini dan maka akan merefleksikan bagian kiri sini ke seberang kanan sini ya. Nah, sudah terlihat di situ. Nah, dan di sini terlihat ternyata tidak nyambung ya. Berarti di sini kita coba hapus dulu aja lingkarannya. Lalu kita buat lingkaran baru, berarti ada yang salah di sini.
Jadi kita buat lingkaran terlebih dahulu, lalu kita ubah ukurannya menjadi 50 kembali. Kalau sudah, tinggal kita tarik garis saja. Nah, lalu selanjutnya kita fillet bagian sininya seperti yang ada di contoh gambar, dan diketahui jari-jarinya itu sebesar 5. Kita ubah dulu 5. Nah, lalu selanjutnya kita bisa buat lingkaran dalamnya ya. Lingkaran dalamnya yang pertama itu sebesar 18, diameter 18. Nah, lalu lingkaran yang kedua diameter 11. Oke, saja kita bisa menggunakan tools yang bernama Trimetitis untuk menghapus bagian sini ya, agar terlihat seperti yang ada di contoh gambar. Bagian sini juga. Nah, sudah, kita centang saja. Nah, terus selanjutnya kita akan membuat bentuk yang seperti joysticknya itu ya. Coba bagian kontrol ya. Sini kita buat garis acuan kembali. Buat garis acuan tingginya. Setinggi 40. Lalu jaraknya sepanjang 40 juga ya. Nah, kalau sudah, langsung saja kita bisa buat lingkarannya ya. Terlihat ada 4 lingkaran. Kita tinggal ganti saja ukuran paling luarnya sebesar 40. Lalu lingkaran kedua berdiameter 30. Lingkaran ketiga sebesar 23. Dan lingkaran terakhir sebesar 12. Nah, kalau sudah, kita bisa menghilangkan garis acuan ini agar terlihat lebih rapi saja. Nah, lalu kita akan membuat bagian sampingnya, gambar bagian samping sini. Ya, di sini ketinggiannya sepanjang 38.
lalu jaraknya panjang 42,5. Nah, sudah, kita tinggal buat menggunakan midpoint-nya kembali. Kita buat di sini sepanjang 30. Di sini juga 30. Nah, lalu kita buat lingkaran. Nah, kita tinggal atur ukurannya itu sebesar, terlihat jari-jarinya itu sebesar 7,5, berarti ukurannya sebesar 15. Nah, kalau sudah, kita bisa mirror saja bagian lingkarannya. Kita klik bagian sebelah sini. Nah, kita centang, lalu kita mirror satu lagi. Yang sini, mirror about-nya kita klik bagian tengah sini. Nah, kita centang saja. Kalau sudah, kita bisa sambungkan saja ya. Nah, terus sisa kita tinggal bisa trim entities bagian yang tidak berguna ya. Nah, terlihat sudah selesai ya. Untuk gambar yang ketiga ini, langsung saja kita lanjut ke gambar yang keempat. Kita buat new lagi, part, kita ganti satuannya. Langsung saja di sini kita pakai front lagi. Buat garis lurus, kita ganti ukurannya menjadi 150. Lalu bagian sini kita buka menjadi 80. Lalu kita buat garis kembali dengan panjang 83. Panjang 83, lalu kita bisa tarik garis sebelah sini. Lalu kita bisa buat garis dari sini ke sini. Lalu kita bisa atur ketinggiannya setinggi 12 ya. Nah, selanjutnya kita bisa membuat garis acuan kembali bagian sini. Kita buat lingkaran di tengahnya.
dengan diameter 10 mm. Lalu kalau sudah, kita bisa membuat garis acuan kembali ya. Di sini berjarak 17,5. Lalu kita bisa buat garis acuannya kembali. Kita bisa pakai midpoint line ya. Kita buat bagian sini. Nah, sudah kita bisa pakai midpoint line. Lalu kita atur ukurannya sepanjang 34. Nah, berarti kita hapus dulu acuan sini. Kita bisa membuat lingkaran terlebih dahulu dengan ukuran jari-jari 7, berarti diameter 14. Kita bisa tarik garis ke sini, ke bagian sini juga. Nah, kalau sudah, kita tinggal trim entities bagian sini, sini, sini. Bagian yang tidak berguna kita hapus saja. Garis bantunya juga kita hapus saja agar terlihat lebih rapi. Nah, lalu tinggal kita mirror ya, agar cepat dan mudah. Kita klik bagian yang ingin kita mirror, lalu bagian mirror board kita klik bagian tengah sini. Nah, langsung sih kita centang saja. Nah, kita tinggal cek jarak-jaraknya ya. Apakah ini sudah seperti yang ada di gambar? Ini jarak sini 34 sama, lalu jarak titik sini dengan titik sini sebesar 24 sudah sama, lalu jarak titik sini dengan titik sini sebesar 17,5 sudah sama. Lalu kita cek titik sini dengan titik sini dengan panjang 41,5 sudah sama ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat garis sebelah kanannya. Ini kita buat sepanjang 12, lalu buat bagian sini juga. Nah, sudah, kita tarik garis saja bagian sini. Lalu kita bisa membuat garis bantu kembali.
Nah, terlihat di sini sudut kemiringannya sudah sama, yaitu dengan miring 51, 50, lihat di sini 51,03 derajat ya kemiringannya. Berarti sudah sama. Tinggal kita buat saja. Di sini kita buat garis bantu kembali. Kita buat dengan tinggi 25,78. Lalu dosa bentar. Kita buat garis bantu kembali. Nah, ya di sini ukurannya sebesar 25,78. Nah, kalau sudah, kita tinggal buat lingkarannya saja dengan diameter 10 mili juga ya. Lalu kita buat garis bantu ini. Kita ubah panjangnya menjadi 20 ya. Klik saja lalu kita ubah ukurannya jadi 10 juga. Sudah, tinggal kita tarik garis. Nah, sisanya kita bisa trims. Sini, sini, sini. Ini kita trim ulang bagian sini. Nah, sudah selesai ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk gambar keempat ini ya. Selanjutnya kita bisa langsung melanjutkan gambar kelima. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, sudah ya. Sudah sama seperti yang ada di gambar. Lanjut kita buat file new part. Kembali kita ganti satuannya menjadi mmgs. Lalu kita langsung saja buat garis sembarang. Nah, di sini kita buat dulu garis panjang 120. Kita buat garis ini. Bagian sini kita ubah menjadi panjangnya itu 40. Nah,
Kalau sudah kita cek ukurannya, yaitu sudah 160 ya, sama seperti yang ada di gambar ya. Jaraknya itu total panjangnya itu sebesar 160. Lanjut kita tarik garis bagian sini. Jangan lupa ini kita ganti ukurannya menjadi 10 mili. Lalu bagian sini 20 ya. Sudah kita cek ukurannya sepanjang 30 sama seperti total panjang yang ada di gambar. Lalu selanjutnya bisa buat garis bawah sini. Lalu kita ukur menjadi 40. Kita ubah ukurannya menjadi 40. Selanjutnya kita bisa membuat garis bantu kembali ya. Bisa buat garis bantunya dari sini ke sini, yaitu sepanjang 125 pas. Kita bisa buat garis bantu kembali. Itu lalu kita bisa membuat lingkaran ya. Dengan ukuran lingkarannya itu berdiameter. Di sini terlihat jari-jarinya 15, berarti diameternya 30. Nah, kalau sudah tinggal kita satukan bagian sini. Nah, bisa kita fillet. Kita trim terlebih dahulu. Kita coba lihat kembali. Kita coba nanti dulu filletnya. Kita trim dulu ini sini. Bagian sini kita trim. Kita tarik garis biasa. Lalu coba kita fillet. Oh, ini karena masih ada lingkarannya. Jadi kita buat ini terlebih dahulu. Kita bisa buat lingkaran terlebih dahulu. Bagian bawah sini dengan ukurannya lihat jari-jarinya 20, berarti diameternya 40. Nah, kalau sudah, kita bisa buat garis bantu kembali dari titik sini ke titik bawah. Lalu kita sambungkan.
Nah, tinggal kita trim saja. Ya, sudah. Kalau sudah, kita buat garis bantu kembali bagian sini. Jarak 20. Selanjutnya kita bisa buat, nah di sini kita trim terlebih dahulu bagian sini. Nah, baru kita fillet saja bagian sini ya. Sebesar 50 dari jari 10 dengan hubungan jari-jari 10 mm. Lalu selanjutnya kita buat garis bantuan kembali di titik sini. Sepanjang 90. Bagian sini kita delete dulu ya. Lalu garis yang kedua sepanjang 100. Nah ya, sudah, berarti kita tinggal tarik garis saja. Kita buat garis baru terlebih dahulu. Lalu kita fillet terlebih dahulu bagian sini. Oh ya, jangan lupa kita membuat jaraknya ya. Atau jarak ke sini dengan sini 30. Sudah. Ya, jarak sini sudah 30, 20 juga, tapi sebentar. Coba kita buat 9 terlebih dahulu, lalu
Kita ukur garis sini itu sebesar 15. Nah, di sini kita hapus terlebih dahulu aja. Sudah, kita tarik garisnya. Lalu tinggal kita fillet bagian sini sepanjang 5. Lalu saja kita ubah di sini menjadi 10. Nah, sudah. Berarti tinggal kita filter terakhir bagian jangan lupa ini ya, kita isi dengan ukurannya yaitu 10. Jadi kita mereka yang sepertinya salah, berarti kita ini hapus dulu aja. Nah, kita ukur bagian sini yaitu 10. Nah, bentar, kita sebenarnya ada yang salah. Bagian sini kita lupa untuk menghapus bagian sini ya. Nah, tinggal kita fillet sebesar 10. Ini masih ada yang salah, kita coba 9 dulu. Oh, ini lupa bagian sini belum kita hapus ya. Coba kita ulangi lagi. Kita fillet sebesar 10.
Oke, sebenarnya kita belum ini ya, atur jaraknya. Sudah 20 tapi masih ini ya. Ntar kita atur, ini kita hapus dulu. Ini ukuran berapa? Sudah 30 juga. Hmm, apa ya kira-kira ya? Coba kita lihat bagian sini terlebih dahulu. Panjang 3. Di sini sepanjang 5. Ini bisa. Di bagian sini tidak bisa. Oh, apa kita membuatnya berarti titik-titik ini udah. Ini sudah betul. Kita trim sebagian sini. Nah, seharusnya sudah bisa. Sini sudah 20. Buat 10. Tidak bisa, bisanya hanya berarti 9. Nah, ntar ketinggian ini berapa ya? Ada yang salah. Coba kita hapus dulu bagian sini. Terus 90, coba. Berarti garisnya itu coba kita trim semua. Kita fillet maksudnya. Oh, 10 bisa. Masih tidak bisa. Sini berarti kita buatnya jam 15. Salah.
hanya memang bisa 9. Sepertinya gitu ya, sepertinya seperti itu. Ya mungkin ada kesalahan di sini. Kita di sini kita kasih 5. Lalu bagian sini kita jaraknya belum kita atur ya bagian sini. Kita lihat kembali bagian sini jadi 3 saja. Nah, ya berarti kurang lebih seperti ini ya. Mungkin ada kesalahan dalam ininya ya. Di contoh gambarnya ini jadi ya kurang lebih seperti ini untuk gambar ke ini kita rapikan terlebih dahulu. Kita buat satu garis saja di sebelah sini. Nah, jadi kita atur sini. Stas jaraknya 20 ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk gambar kelima. Oke, jadi untuk video kali ini mungkin seperti itu saja untuk tutorial atau pembahasan dasar menggunakan SolidWorks ya. Jadi ya sampai jumpa di video selanjutnya.